Perkenalkan, nama saya Angga Hania Putra Yudatama. Dan perkenalkan nama saya Imam Hambali. Nah, di sini kita akan memaparkan presentasi dari kelompok kita yaitu analisis resiko kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 di area workshop studi di PT Ritem Kiosin Indonesia. Lanjutnya. Nah, di sini ada latar belakangnya. Eh, Keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 merupakan aspek penting dalam kegiatan operasional area workshop PT Ritem Kiosin Indonesia. Dikarenakan pengoperasian mesin presisi tinggi seperti wirecut. Nah, wirecut itu sendiri atau electrical discharge machining adalah mesin pemotong logam presisi tinggi. Namun, penggunaannya tetap menyimpan berbagai potensi risiko, yaitu tegangan listrik tinggi, nah yang kedua ada suhu panas selama proses kerja, dan yang ketiga ada serta paparan cairan kimia atau B3. Sebelumnya eh, belum belum yang belum buat yang belum tahu PT Ritem Kiosin ini adalah perusahaan manufaktur yang berlokasi di MM 2100 kawasan industri dekat Jakarta. Mereka itu memproduksi berbagai komponen elektronik termasuk saklar untuk kendaraan bermotor roda 2, roda 4, gear, perlengkapan elektronik, saklar, dan komponen elektronik untuk produk elektronik rumah tangga. Nah, selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut. Adanya potensi bahaya K3 yang ditemukan di workshop mesin wirecut PT Ritem Kiosin Indonesia. Yang kedua, perlunya penilaian terhadap tingkat resiko dari setiap potensi bahaya yang ditemukan dengan menggunakan metode HIRA DC. Yang ketiga, diperlukan rekomendasi pengendalian risiko yang efektif untuk mengurangi atau mengeliminasi potensi bahaya guna menciptakan lingkungan kerja yang aman dan efisien. Selanjutnya, ada tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian itu yang pertama kita mengidentifikasi potensi bahaya keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 pada workshop mesin wirecut. Yang kedua, itu ada menilai tingkat risiko dari setiap bahaya yang ditemukan menggunakan metode HIRA-DC. Yang ketiga, itu memberikan rekomendasi pengendalian risiko yang sesuai untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan efisien. Next. Nah, di sini ada deskripsi lokasi kerja. Nah, lokasi kerja kita tuh ada workshop PT Ritem Kiosin Indonesia. Yang dimana ada ruang tertutup dengan 9 unit mesin wirecut yang beroperasi dalam 2 shift. Nah, masalah utama meliputi kebisingan yang tinggi, sirkulasi udara yang buruk, atau bergantung pada AC, dan tata letak yang sempit. Serta rak material yang diletakkan di belakang mesin sehingga meningkatkan risiko cedera. Adapun juga cairan kimia KC12 yang disimpan di area tertutup tanpa pengawasan memadai. Next. Selanjutnya ada di deskripsi proses kerja. Nah, proses kerja ini aktivitas utamanya yaitu meliputi pemotongan dies dengan mesin wirecut IDM dan pembersihan menggunakan cairan KC12. Risiko teridentifikasi antara lain paparan kimia atau tanpa APD, kawat bekas tercecer atau bahaya terpleset, dan penggunaan listrik berdaya tinggi yang beroperasi menyebabkan korsleting atau sengatan. Selanjutnya ada identifikasi risiko. Nah, ini dia ada bahaya fisik. Nah, bahaya fisiknya itu tingkat kebisingan yang tinggi sehingga mungkin menyebabkan kuping menjadi agak budek ya. Dari 9 unit wirecut. Nah, terus selanjutnya ada bahan kimia, yaitu penanganan dan penyimpanan bahan.
terus menimbulkan paparan bahan beracun ya. Terus bahaya ergonomisnya yaitu pengaturan area kerja yang buruk, terus mungkin kayak kejadian aktivitas yang cara berulang-ulang menimbulkan ketegangan pada pada otot-otot gitu. Next. Selanjutnya, untuk pemaparan dilanjutkan oleh saya, melanjutkan untuk identifikasi risiko. Selanjutnya ada bahaya mekanis. Bahaya mekanis ini biasanya terjepit bagian mesin yang bergerak. Lalu ada tata kerak material yang yang diobservasi itu ada di belakang mesin sehingga menyulitkan operator. Lalu ada bahaya listrik yang berhubungan dengan tegangan listrik tinggi. Lalu ada kawat tercecer yang masih bermuatan saat mesin masih beroperasi. Selanjutnya ada analisis risiko berdasarkan metode Hiradici. Yang pertama ada jenis bahaya kebisingan. Ini disebabkan oleh aktivitas berupa pengoperasian 9 unit mesin wirecard. Lalu dampaknya berupa gangguan pendengaran, yang gangguan pendengaran itu bisa berlanjut menjadi stres bekerja. Tingkat kemungkinannya ini sedang, dampaknya pun sedang, tingkat resikonya pun sedang. Pengendalian yang direkomendasikan itu yang pertama ada penggunaan earplug yang terus yang kedua ada pasang insulasi suara di ruangan. Yang kedua ada paparan kaca 12 yang dimana termasuk bahan B3 yang bahan B3 ini atau KC12 ini digunakan untuk pembersihan hasil pembersihan dari mesin werekat. Dampaknya itu bisa iritasi kulit atau keracunan ringan karena cairan ini mempunyai sifat korosif karena berupa cairan asam. Kemungkinannya tinggi, dampaknya pun sedang, tingkat risikonya tinggi. Pengendalian yang direkomendasikan berupa mewajibkan sarung tangan dan APD karena di aktual lapangannya itu banyak operator yang membersihkan hasil pemesinan tidak menggunakan APD, jadi menggunakan tangan kosong. Jadi apabila tangan operator atau jari operator itu ada luka terbuka, terkena cairan asam bisa menjadikan perih atau rasa terbakar. Lalu yang ketiga ada bahaya mekanis, di mana ini disebabkan oleh penempatan rak material di belakang mesin. Nah, karena penempatan raknya ini di belakang mesin, jadi operator bisa mengalami cedera saat mengambil material. Contohnya, saat mengambil material yang itu berupa besi, bisa saja operator teledor jadi material tersebut jatuh mengenai tangan, badan, atau kaki, yang itu bisa menyebabkan rasa sakit. Kemungkinannya ini tinggi, sedang, maaf, kemungkinannya itu tinggi, dampaknya pun sedang, tingkat risikonya tinggi. Untuk pengendalinya bisa dilakukan dengan relokasi rak atau memberi jalur aman dan tanda peringatan supaya jika ada aktivitas lebih dalam ruangan itu orang bisa tahu oh ini area yang berbahaya dan patut berhati-hati. Yang keempat ada terpeleset kawat disebabkan oleh aktivitas berupa sebenarnya bukan aktivitas ini adalah output dari aktivitas yang telah dilaksanakan di mana kawat bekas banyak tercecer di lantai. Dampak potensialnya itu cedera kaki karena bisa terjatuh, tersandung, atau terselimpet. Kemungkinannya sedang, dampaknya sedang, dan tingkat risikonya sedang. Pengendalian yang direkomendasikan berupa menerapkan kebersihan area atau meningkatkan 5S, lalu dibuatkan SOP pembersihan kawat. Yang kelima ada bahaya listrik. Ini ada karena ada aktivitas berupa konsleting mesin atau kabel rusak. Kenapa bisa konsleting mesin atau kabel shock di mana 9 mesin unit ini menggunakan daya daya listrik yang besar di mana beberapa mesin mempunyai umur di atas 20 tahunan jika jadi ada kemungkinan beberapa kabel itu terbuka jadi bisa menyebabkan konsleting. Kemungkinannya sedang, dampaknya sedang, tingkat risikonya pun sedang.
Pengendalian yang direkomendasikan berupa terapkan lagi-lagi harus menerapkan kebersihan area dan membuat SOP. Terus yang keenam itu berupa posisi kerja statis. Aktivitas yang terakhir mengoperasikan mesin dalam waktu lama, dampak potensialnya pegal, nyeri otot, postur yang kerja buruk. Kenapa dampak potensialnya itu pegal, nyeri otot, dan postur kerja buruk? Karena operator harus berdiri 8 jam nonstop untuk mengoperasikan mesin di mana dia hanya mempunyai waktu waktu istirahat 1 jam dimanapun di mana itu hanya waktu istirahat jam 12. Jadi operator harus menerus berdiri mengoperasikan mesin. Di mana karena itu dia mempunyai tingkat kemungkinan yang tinggi, dampaknya ringan, tingkatnya sedang, tingkat risikonya sedang. Pengendalian yang direkomendasikan berupa atur shift istirahat atau optimalkan meja kerja secara ergonomis. Selanjutnya ada rekomendasi pengendalian untuk bahaya fisik bisa menggunakan earplug atau earmuff, terus pasang panel peredam suara, dan pemeriksaan pendengaran berkala di mana pemeriksaan ini bisa dilakukan saat medical check up tahunan. Nah, di situ bisa dilihat apakah desibel desibel penerimaan pendengaran operator itu masih dalam tahap amankah atau sudah melewati batas normal. Selanjutnya ada bahaya paparan kaca 12, di mana ini dia menerapkan SOP, lalu simpan area di mudah terpantau, dan menggunakan APD berupa sarung tangan dan masker. Selanjutnya, bahaya listrik bisa dilakukan dengan inspeksi kabel atau konektor secara rutin, mungkin bisa dilakukan 1 minggu sekali atau 1 bulan sekali, dan bisa memasang MCB di setiap mesin. Bisa juga memberikan pelatihan penanganan listrik dan prosedur darurat kepada operator maupun orang yang berlalu lalang di area workshop. Yang ke selanjutnya ada bahaya mekanis. Bahaya mekanis bisa dikurangi dengan memperbaiki tata letak area kerja, memasang rambu atau dan penandaan jalur aman. Terus yang ketiga bisa melakukan training kepada operator untuk mengambil material secara aman. Lalu ada bahaya risiko kebersihan dan kerapian area kerja. Yang jelas ini bisa ditanggulangi menggunakan prinsip 5S. Lalu dari prinsip 5S itu kita harus membuang kawat bekas ke tempat khusus dan lakukan inspeksi harian dengan checklist. Lalu ada bahaya ergonomis, di mana bahaya ergonomis bisa dikendalikan dengan atur waktu istirahat yang berkala, menggunakan meja dan kursi ergonomis, dan menerapkan rotasi kerja untuk cegah kelelahan otot karena operator bukan mengalami, dia menjalankan aktivitas yang repetitif atau berulang sehingga bisa menyebabkan stres saat kerja. Kesimpulan dari pemaparan tersebut dan analisis risiko serta pengendalian risiko serta observasi lapangan didapat kesimpulan berupa area workshop PT Ritem Kios Indonesia memiliki berbagai potensi bahaya dengan tingkat risiko sedang hingga tinggi yang mencakup aspek fisik, kimia, mekanis, ergonomis, dan listrik. Faktor risiko utama meliputi kebisingan mesin, paparan bahan kimia tanpa APD, terus ada tata letak ruang kerja yang kurang ergonomis, posisi kerja statis, serta potensi sengatan listrik. Oleh karenanya, diperlukan pengelolaan K3 yang lebih optimal melalui pengendalian risiko yang terarah dan berkelanjutan. Hmm, Untuk saran, yang pertama bisa penguatan budaya keselamatan kerja. Yang satu, memperbarui kebijakan K3 secara berkala, misal dilakukan review selama 3 bulan atau 6 bulan. Jadi bisa diobservasi apa yang perlu ditingkatkan, apa yang perlu dipertahankan. Lalu
peningkatan pengawasan APD, lakukan pelatihan rutin tentang prosedur keselamatan kerja, dan terakhir fokus pada penanganan bahan kimia dan risiko kelistrikan. Yang kedua, penataan area dan evaluasi lingkungan bisa dilakukan dengan tata ulang layout area workshop agar lebih aman dan ergonomis. Yang kedua, terapkan prinsip 5S secara disiplin, lalu lakukan evaluasi rutin pada kondisi lingkungan dan sistem kelistrikan. Tujuannya untuk mencegah kecelakaan dan meningkatkan kenyamanan kerja. Nah, sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf bila Ada hasil pemaparannya ada kekurangan yang atau kurang kesalahan. atau datanya belum lengkap. Sekian. Terima kasih. Terima kasih.